Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah dimanapun berada, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana Allah masih berikan kita begitu banyak nikmat, diantaranya nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat akal, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk kembali bersama-sama belajar mengkaji tentang biografi singkat pengarang kitab Al-Amthilatut Tasrifiyah. Kenapa saya ingin bahas tentang biografi atau riwayat hidup si pengarang kitab Al-Amthilatut Tasrifiyah ini? Karena kitab ini sangat masyhur, sangat terkenal di kalangan pesantren, di mana hampir rata-rata santri-santri yang mempelajari kitab ini mengerti isi kitabnya, namun sebagian besar dari mereka kurang mengetahui tentang siapakah pengarang daripada kitab Al-Amthilatut Tasrifiyah ini, terutama tentang bagaimana riwayat hidup beliau. Baik, kita mulai. Pertama, nama lengkap beliau adalah Muhammad Ma'sum bin Ali bin Abdul Muhyi Al-Maskumambani. Kata Al-Maskumambang itu adalah nama desa tempat kelahiran beliau. Maskumambani itu terletak di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Beliau lahir pada tahun 1305 Hijriah atau 1887 Masehi di Desa Maskumambang, Gresik. Tepatnya di sebuah pondok yang didirikan oleh kakek beliau dari pihak ibu, yaitu Kiai Haji Abdul Jabbar. Pendidikan beliau, sejak kecil beliau dididik langsung oleh ayahnya, yakni Kiai Ali bin Abdul Muhyi. Lalu kemudian ketika beliau beranjak remaja, beliau melanjutkan menuntut ilmu di Pondok Pesantren Tebu Ireng di bawah asuhan langsung Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau merupakan generasi pertama murid Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kemudian disusul oleh saudara-saudara beliau yang lain, diantaranya yaitu Kiai Haji Adelan Ali yang kemudian mendirikan Pondok Pesantren Wali Songo Cukir. Nah, kemudian setelah bertahun-tahun lamanya beliau berkhidmat atau mengabdi di Tebu Ireng, kepintaran beliau dalam segala ilmu, terutama di bidang hisab atau di bidang perhitungan, di bidang ilmu falak, ilmu shorob, dan gramatikal Arab, membuat Hadratus Syekh merasa kagum terhadap beliau, sehingga Kiai Maksum dinikahkan dengan ibunya Khairiyah Hasyim, yang tak lain adalah putri Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sendiri. Adapun kitab-kitab yang pernah dikarang oleh beliau, diantaranya itu yang pertama Al-Amthilatut Tasrifiyah, yang covernya ada di bagian pertama tadi, yaitu kitab yang Al-Amthilatut Tasrifiyah ini adalah kitab yang membahas tentang perubahan kata bahasa Arab, yaitu dari kata yang satu menjadi kata yang lainnya. Kalau dianalogikan dalam bahasa Indonesia, contohnya seperti kata makan, kemudian berubah menjadi makanan, kemudian telah dimakan, atau bisa berubah menjadi akan dimakan, ataupun dimakan saja, dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian yang kedua ada kitab Fathul Qadir. Kitab Fathul Qadir ini berisi tentang takaran atau ukuran dalam bahasa Arab yang ditafsirkan dalam bahasa Indonesia, sehingga lebih mudah untuk dipahami.
pahami. Lalu kemudian yang ketiga adalah ada kitab Ad-Durusul Falakiyah, yaitu tentang ilmu falak, yaitu ilmu astronomi. Sama dengan kitab selanjutnya yaitu Badiatul Mithqal, juga membahas tentang ilmu falak. Orang-orang menganggap bahwa mempelajari ilmu falak itu rumit, namun setelah mengkaji kitab ini dengan menggunakan referensi dari kitab Ad-Durusul Falakiyah, maka akan timbul kesan bahwa sebetulnya mempelajari ilmu falak itu mudah. Sekilas perjalanan beliau membangun pondok pesantren Seblak, Jombang. Seblak adalah nama sebuah dusun di desa Kuaron yang letaknya sekitar 500 meter di sebelah barat pondok pesantren Tebu Ireng. Penduduk Seblak kala itu masih banyak yang melakukan kemungkaran, seperti halnya warga Tebu Ireng sebelum kedatangan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Melihat kondisi demikian, Kiai Maksum merasa terpanggil hatinya untuk menyadarkan masyarakat setempat dan mengenalkan Islam secara perlahan. Dan alhamdulillah jeripaya beliau diridhoi oleh Allah pada tahun 1913. Saat itu usia beliau baru 26 tahun. Beliau mendirikan pondok dan masjid di desa Seblak. Awalnya hanya sebuah rumah sederhana yang terbuat dari bambu. Jadi seiring berjalannya waktu, pondok tersebut pun berkembang pesat. Jadi walaupun sudah berhasil mendirikan pondok, beliau tetap istiqomah mengajar di Madrasah Salafiyah Syafi'iyah Tebu Ireng, membantu mertua beliau yakni Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mendidik para santri. Pada tahun selanjutnya beliau diangkat menjadi mufatis, yaitu guru pengawas di madrasah tersebut. Kiai Maksum bin Ali wafat pada tanggal 24 Ramadan 1351 Hijriah atau pada tanggal 8 Januari 1933 Masehi pada usia 46 tahun. Jadi wafatnya Kiai Maksum merupakan musibah besar terutama bagi santri Tebu Ireng, karena beliaulah satu-satunya ulama yang menjadi rujukan dalam segala bidang keilmuan setelah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Baik, demikian mungkin pemaparan tentang biografi singkat penulis kitab Al-Amsilatut Tasrifiyah. Terima kasih udah menonton channel ini. Please comment, subscribe, and like video ini dan nantikan video-video selanjutnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.